Begitu juga Profesor Buya Sakur mengatakan, siapa bilang orang harus sholat 5 waktu, di mana masalah produktivitas, ya. Itu dua-duanya itu mau dipersekusi. Sebenarnya entah pakai undang-undang penistaan agama atau apapun gitu. Tapi kalau itu dirasa oleh apologet non-muslim atau kebanyakan dari Kristen ya, itu sudah dirasakan. Jadi kayaknya Indonesia nggak bisa tuh, ya, nggak usah jauh-jauh ke Papua. Ya, memang kita sendiri sudah kerasa kayak sudah merasakan diskriminasi tersebut. Ya, teman-teman saya ada di BUMN, ada yang pejabat tinggi ya gitu, merasakan kamu masuk dulu agama Islam deh, langsung disebutkan begitu supaya bisa naik pangkat lebih tinggi lagi. Kan nggak benar itu namanya Indonesia dibangun dengan diskriminasi tersebut ya. Ini menunjukkan Indonesia tidak siap ya. Saya nggak ngomong Papua dulu secara khusus ya, karena Laksamana Ponto kan sudah ngomong juga di sini. Dia ngomong sebenarnya jangan lepas Papua itu sebenarnya. Kalau kirim pasukan ke sana, maka itu Papua lepas itu sebenarnya. Ngomongnya aja dia seperti itu. Tapi udah disampaikan juga oleh Laksamana Ponto bahwa itu. Jadi mungkin saya melihat itu jangan-jangan PDIP-nya sendiri gitu. Karena terlalu dekat dengan NU. Nah, sama seperti saya melihat Panji Gumilang diberikan fatwa haram kepada setiap orang tua yang menyekolahkan anaknya di Al Zaitun. Jangan-jangan PDIP sudah terkooptasi. PDIP pada waktu Megawati pada waktu menyatakan maksud PDIP ya, anti Israel pada waktu U20 PSSI, itu didukung sama mantan ketua PBNU, Akil Sirat. Waduh, udah nggak bener nih. Itu menunjukkan bahwa selama PDIP memimpin, selama NU berkiprah, kita anggap sebagai ormas nasionalis, kita sudah diarahkan salah arah. Ya. Karena pikiran mereka seperti itu. Makanya saya bilang, sekarang udah kayaknya nih, jangan lagi dari PDIP lah, capresnya. Iya, Bu Lisoy putus ya, Pak Frans. Betul. Iya, saya sambung lagi ya, Pak Frans ya. Jadi, iya saya juga ada melihat itu ya, ada ada membaca satu artikel juga yang mengatakan bahwa saudara-saudara Papua ini ketika dilihat dites DNA begitu, ternyata memiliki akar akar budaya dari Afrika begitu ya. Nah, jadi sempat saya berpikir seperti itu. Apakah Papua ini tidak bisa maju, tidak bisa minimal memajukan dirinya sendiri itu apakah karena memiliki gen yang sama dengan Afrika ini gitu? Saya kira janganlah sampai seperti itu ya. Ya, silakan Pak Frans. Alex, ini penelitian benar Pak, bahwa nanti saya carikan ya, itu Prof siapa Herawati atau siapa itu namanya, Profnya itu Indonesia, bahwa menurut hasil penelitiannya itu, dia memang begitu Pak, bahwa kita itu punya DNA ya, DNA yang sudah terpetakan di seluruh dunia, dan begitu memang Pak. Istilahnya itu sehingga muncul teori bahwa F from Africa. Jadi Hawa ya. Adam dan Hawa ya. Iya. F itu Hawa ya. Ya. F itu from Afrika, dari Afrika. Jadi begitu, ya. ibu apa itu? Ibu dunia lah. Gitu, Pak. Jadi itu ada penelitiannya Pak. Jadi teman-teman itu atau saudara-saudara kita yang dari Melanesia itu adalah memang sumbernya dari asal usulnya dari sana, dan itulah sebabnya waktu ada sejarahnya itu nggak tahu ya Portugis atau Spanyol itu yang waktu mereka tahun berapa itu istilahnya mereka itu
berlayar, begitu mereka melihat bahwa penduduk saudara-saudara kita yang ada di Papua itu sama persis dengan penduduk di New Guinea, Guinea, bukan, sehingga disebut New Guinea. Ya, disebut jadi New Guinea. ya, Ya, ada Guinea di Afrika ya. ya betul itu Guinea, Pak. Ya. Jadi Ya, betul. Luar biasa. Apa yang dibicarakan ini? Ya, jadi begitu mungkin yang bisa sekedar kita biar bisa sharing di sini. Nanti ada apa yang penelitiannya itu Prof itu tentang saudara-saudara kita asal usulnya, termasuk bangsa Indonesia kita ini berasal dari mana sebenarnya. Nah itu ada peta DNA-nya Pak Alex. Baik, ini sudah ada Pak Gajah Mada, ini sudah ngacung tangan, angkat tangan. Kami persilakan Pak Gajah Mada untuk bersabda. Pak Gajah Mada. 1, 2, tes 1, 2, 3. Kedengaran ya? Ya. Silakan. Ya, masuk. Ya. Jadi kalau bicara yang tadi dari Pak Frans itu mengenai DNA ya, itu dari Afrika ya, itu kalau dulu waktu saya SMA biologi itu namanya dari mitokondria, jadi hanya perempuan. Tapi saya nggak mau panjang-panjang di situ. Saya orang Jawa, tapi sebenarnya apa yang saya rasakan karena saya orang Kristen sebenarnya sama seperti di Papua. Jadi saya membayangkan Papua itu masa depan 100 tahun setelah Indonesia merdeka atau 1000 tahun setelah Indonesia merdeka, jangan memang didiskriminasi sama seperti saya sekarang ini ya. 70 tahunan merdeka sudah merasakan diskriminasi di Indonesia. Jadi ini memang nggak benar ya, nggak benar diskriminasi dalam politik. Saya ulang-ulang terus saja, pakai surat Al-Maidah. Lalu baru ada mau bikin ibadah, gereja saya di Jakarta, gedungnya udah jadi, tapi nggak bisa dipakai buat kebaktian, gedungnya gede banget itu. Nah, terus apalagi undang-undang penistaan agama, bukan hanya apologet yang ditangkap, ya. Sekarang bahkan gubernur ini gubernur Jawa Barat itu ya, Ridwan Kamil itu sudah mau ngurusin bagaimana pesantren Al Zaitun ya, Panji Gumilang yang melakukan otokritik sebenarnya di dalamnya. Mungkin tidak seluruhnya benar ya. Saya ada channel di agama-agama Nusantara ya. Mungkin mereka tidak setuju, tapi kan sudah bagus. Panji Gumilang mengatakan dia menghormati Israel, intinya ya, menyanyikan lagu bahasa Israel di pesantrennya, lalu juga menyatakan tanah air Indonesia ini sangat suci, jadi tidak perlu ke Mekah lagi. Itu kan satu terobosan. Begitu juga Profesor Buya Sakur mengatakan, siapa bilang orang harus sholat 5 waktu, di mana masalah produktivitas ya. Itu dua-duanya itu mau dipersekusi. Sebelum entah pakai undang-undang penistaan agama atau apapun gitu. Tapi kalau itu dirasa oleh apologet non-muslim atau kebanyakan dari Kristen ya, itu sudah dirasakan. Jadi kayaknya Indonesia nggak bisa tuh, ya, nggak usah jauh-jauh ke Papua. Ya, memang kita sendiri sudah kerasa sudah merasakan diskriminasi tersebut. Ya, teman-teman saya ada di BUMN, ada yang pejabat tinggi ya gitu, merasakan kamu masuk dulu agama Islam deh, langsung disebutkan begitu supaya bisa naik pangkat lebih tinggi lagi. Kan nggak benar itu namanya Indonesia dibangun dengan diskriminasi tersebut ya. Ini menunjukkan Indonesia tidak siap ya. Saya nggak ngomong Papua dulu secara khusus ya, karena Laksamana Ponto kan sudah ngomong juga di sini. Dia ngomong sebenarnya jangan lepas Papua itu sebenarnya. Kalau kirim pasukan ke sana, maka itu Papua lepas itu sebenarnya. Ngomongnya aja dia seperti itu. Tapi udah disampaikan juga oleh Laksamana Ponto
bahwa kalau dikirim TNI ke sana, ya sangat disayangkan Ibu Megawati masih berpikir seperti itu. Kalau dia jadi presiden, dia masih mengatakan saya akan kirim pasukan ke sana. Gampang kok itu katanya. Waduh, saya bingung kok. Sekarang Megawati belakangan ini malah makin jadi anti-Israel, malah mengirim pasukan ke Papua, sehingga nanti akan memprovokasi 2504 ya, itu namanya resolusi 2504 PBB akan dicabut ya. Itu jadi mungkin saya melihat itu jangan-jangan PDIP-nya sendiri gitu. Karena terlalu dekat dengan NU. Nah, sama seperti saya melihat Panji Gumilang diberikan fatwa haram kepada setiap orang tua yang menyekolahkan anaknya di Al Zaitun. Jangan-jangan PDIP sudah terkooptasi. PDIP pada waktu Megawati pada waktu menyatakan maksud PDIP ya, anti Israel pada waktu U20 PSSI itu didukung sama mantan ketua PBNU Akil Sirat. Waduh, udah nggak bener nih. Itu menunjukkan bahwa selama PDIP memimpin, selama NU berkiprah, kita anggap sebagai ormas nasionalis, kita sudah diarahkan salah arah. Ya. Karena pikiran mereka seperti itu. Makanya saya bilang, sekarang udah kayaknya nih, jangan lagi dari PDIP lah, capresnya. Ya. Partainya juga jangan deh. Sebelum dia sadar bahwa ideologi anti-Israel, ideologi yang saya sebutkan tadi ya, yang tanpa disadari itu sudah mengganggu. Ya, saya orang Jawa yang Kristen gitu, lucu gitu kan. Makanya nggak heran kan selama reformasi sudah ribuan gereja yang ditutup. Nah, jangan-jangan itu pada bajunya beda-beda nih. Sorry kalau Pak Santi Amer itu dari PDIP ya. Nah, jadi saya pun sebenarnya simpatisan PDIP dari sejak remaja itu selalu pilih PDIP. Dan capres PDIP. Hanya dari PSI, Pak. Hanya Pak di Santi era Amer itu PSI, Pak. PSI sekarang ya. Oh ya, baguslah kalau PSI. PSI ya. Ya, jadi buat saya ini ada yang salah. Nah, mudah-mudahan PDIP berubah lah ya. Seperti karena saya bayangkan dari remaja tiba-tiba sekarang ngomong begini itu berat sekali ya. Berat sekali baru terhentak itu ketika tuan rumah perhelatan tuan rumah U20 yang biayanya triliunan ya, maksudnya merugikan triliunan rupiah, itu bisa dibatalkan begitu saja. Itu menunjukkan mindsetnya memang udah, kalau tadi katakan ulat bulu katanya jangan bicara kadrun habis energi, tapi sebenarnya itu sudah ada. Jadi bahaya latennya itu di situ sebenarnya. Nah, jadi kalau tidak dibicarakan dalam bentuk berbagai macam bentuk, seperti sekarang saya bentuknya kan beda melalui isu Papua. Jangan sampai Papua jadi seperti ini. Diskriminasi yang kita rasakan di Jawa, itu orang Jawa yang bukan Muslim, itu sudah seperti di Papua. Apalagi nanti Papua bisa diperlakukan seperti itu, bisa lepas. Indonesia juga, misalnya begini, saya membayangkannya gini, kalau Indonesia seperti Iran mau bikin pembangkit listrik tenaga nuklir, jangan-jangan itu sudah banyak yang menyabot karena anti-Israel. Mana mungkin dibiarkan kan? Nah, terus apa lagi? Udah kelihatan gitu bahayanya untuk membuat PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir seperti Iran gitu, atau bikin bom nuklir sekalian gitu kan. Kalau bikin PLTN kan bisa memperkaya isotop uranium ya supaya bisa dipakai, kalau nggak salah itu sekitar diperkaya 20% ke atas ya uraniumnya, yang itu maka jadi bom gitu. Nah, tentunya kita bisa ngebom gara-gara ngebom negara lain gara-gara dia Israel gitu kan, nggak benar juga gitu kan. Atau kita kirim bom nuklir ke negara yang Arab, salah satu Arab yang anti Israel kan bahaya juga. Makanya kita disabotase. Kemarin waktu saya masuk ada yang tanya kenapa Tesla batal. Jangan-jangan juga gara-gara ini. Karena itu teknologi tinggi sebenarnya. Indonesia bisa diboikot untuk menguasai teknologi tinggi. Sekarang lagi era AI, artificial intelligence. Saya melihat sudah banyak itu di mana-mana ya. Bukan hanya di digitalisasi ya, bukan. Banyak sekali. Jangan-jangan kita nanti dikerjain malah dengan teknologi itu ya.
Nah, saya pikir saya itu aja dulu karena sudah ada yang ngacung. Sekian dulu. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gajah Mada. Ini Pak Xiaomi, silakan Pak Xiaomi ini. Perkenalkan dirilah Xiaomi. Xiaomi saya kah? Iya, iya. Ini soalnya tidak ada nama ini Pak Xiaomi. Oh gitu. Iya. 211 119. Iya, munculnya Xiaomi saja ya, Xiaomi 12 segalanya itu. Ya, saya Max Lawalata. Pak Max, apa kabar Pak Max? Wah, ini ahli Papua ini. Silakan Pak Max. Baik, ini dengan Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.